Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ananda dengan NIM 1930201173. Perkenalkan, nama saya Afrilia Lafitni dengan NIM 19302011. Saya Ardelia Tiffany dengan NIM 19302011. Saya Yulia Antika dengan NIM 19302011. Dengan NIM 19302011. Jepang dengan NIM 19302011. Nama saya Meleza Andara dengan NIM 19302011. Saya Furaida dengan NIM 1930201171. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gagasan pembaharuan dalam pendidikan IPS. A. Pendidikan IPS antara tradisional dan gagasan pembaharuan. Sebenarnya sangat sukar untuk menyebutkan bahwa suatu gagasan atau dalam pendidikan itu sebuah pembaharuan atau inovasi. Misalnya, pendekatan inquiry dalam pendidikan IPS sudah dilaksanakan sejak zaman Aristoteles, yaitu pada saat Aristoteles menerapkan metode induktif, eksperimen, dan hipotesisnya. 1. Gagasan pembaharuan sejak tahun 1970-an. Beberapa contoh konsep pembaharuan yang ada antara tahun 1970 sampai 1992. Yang pertama yaitu batasan dan jati diri IPS PKN tahun 1970. Yang kedua, pendekatan antardisipliner, cross-disipliner, dan interdisipliner dalam menyusun bahan pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah tahun 1970. Dan yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah dan inquiry pada tahun 1980. Dan yang keempat, pendekatan hukum Pareto dalam menyusun kurikulum pendidikan IPS. Selanjutnya yang kedua, kendala-kendala dalam pembaharuan pendidikan IPS. Kendala dalam suatu pembaharuan, baik itu dalam pembangunan atau ilmu pengetahuan, adalah mentalitas manusianya. Selain itu juga ada pengaruh kebudayaan malu dan kebiasaan tidak kritis dalam pendidikan yang berakibat selalu terkendalanya suatu pembaharuan. Selain itu juga penyusunan bahan pendidikan yang menggunakan pendekatan inter, cross, dan transdisipliner masih kurang berkembang dengan sungguh-sungguh, karena pendidikan yang realistis adalah pendidikan yang mencegah verbalisme. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi pendidikan IPS antara tradisional dan gagasan pembaharuan. Melanjutkan pemaparan materi mengenai konteks dan relevansi pembaruan pendidikan IPS. Sejak tahun 1960 sampai saat ini, pembaruan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan IPS terus terjadi di tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi, di mana serangkaian pembaruan tersebut hampir selalu berkisar pada kegiatan yang pertama, menambah dan mengurangi serta mengelompokkan mata pelajaran. Yang kedua, mengutak-atik komposisi jumlah muatan materi dalam pelajaran IPS menurut Dirjen Dikti dan Konsorsium Ilmu Pendidikan. Dan yang ketiga, melontarkan berbagai konsep pendidikan. Nah, begitu pentingnya pendidikan IPS baik di Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu, terjadilah konferensi NCSS ke-72 di Detroit, Michigan pada tahun 1992, yang dimana konferensi tersebut membahas tentang kecenderungan pendidikan IPS dalam forum internasional. Tujuannya untuk membiasakan diri dan bersikap dalam pola dialog kreatif dalam suatu masyarakat. Pendidikan IPS di Indonesia juga berorientasi pada pendidikan di Amerika dengan keanekaragaman pendidikan political will yang kuat. Hal ini juga didukung oleh pernyataan seorang ilmuwan Islam yang bernama Muhammad Al-Kindi yang menyatakan dalam dunia pendidikan kita tidak perlu menolak apabila ada yang cocok untuk memperkaya pendidikan IPS di Indonesia. Nah, bagi orang yang menjunjung tinggi kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai dari kebenaran itu sendiri. Karena itu, dalam hubungannya dengan perkembangan di Amerika dan pembaruan pendidikan IPS di Indonesia, terjadi banyak sekali isu-isu pendidikan yang bersumber dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
pada tahun 1989. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai konteks dan relevansi pembaruan pendidikan IPS. Akan menjelaskan tentang pendidikan IPS di tengah dinamika nasional dan global. A. Tantangan pendidikan IPS dalam memasuki abad 21. Pendidikan IPS perlu menjadikan isu sebagai bahan kajian yang akan memperkaya pengetahuan peserta didik. Pendekatan satu disiplin keilmuan tidaklah cukup untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Dari aspek ekonomi, sejarah, dan geografis, isu global perlu diuraikan secara komprehensif, dicari latar belakang sejarahnya, sebaran lokasinya, dampak secara ekonomi, dan masa depan kehidupan masyarakatnya. Tantangan isu global adalah kondisi atau situasi eksternal yang harus dikelola sehingga menjadi sumber daya atau nilai lebih. Nilai lebih yang dihasilkan oleh isu global adalah munculnya inovasi dalam pembelajaran pendidikan IPS, baik dari sisi pengelolaan kurikulum, materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, maupun strategi pembelajaran yang dilaksanakan di depan kelas. Numan Somantri 2001 telah meningkatkan tantangan pendidikan IPS dalam memasuki abad 21 melalui risalah yang diterbitkan tentang tahun 2001. Dalam risalah tersebut, ditegaskan bahwa pendidikan IPS perlu dikaji secara akademis, perlu mempunyai jati diri, serta perlu selalu melihat dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dunia. Karena ruang lingkup pendidikan IPS menyangkut kegiatan dasar manusia, maka bahannya bukan hanya mencari ilmu sosial dan humaniora, melainkan juga segala gerak kegiatan dasar manusia, seperti agama, sains, teknologi, seni, dan sebagainya yang bisa memperkaya pendidikan IPS. Meskipun diakui tidak mudah karena adanya hambatan, keahlian, administrasi, penelitian, semangat ilmiah, dinamika masyarakat, dan globalisasi. Dan berkaitan dengan tantangan dinamika masyarakat dan globalisasi, Numan Somantri menegaskan bahwa ledakan ilmu pengetahuan sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan tingkat regional, nasional, dan global masih akan terus berlangsung. Materi tentang strategi pengembangan pendidikan IPS dalam mengantisipasi masa depan. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang globalisasi, arus informasi yang cepat, dan layanan globalisasi profesional, maka diperlukan pembaharuan pendidikan yang dilakukan secara sistemik dan sistematik, yaitu pendidikan yang dirancang secara teratur melalui perancangan yang bertahap dan menyeluruh mulai dari lapisan sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan, sampai lapis individual. Oleh sebab itu, perlu dikaji tuntunan bagi manusia masa depan dan upaya mengantisipasi masa depan. A. Pembentukan atau perubahan sikap atau nilai. Untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global dan arus informasi yang cepat, maka tugas pendidik yang utama adalah pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. B. Pengembangan kebudayaan. Sikap pengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia merupakan hal yang lumrah. Namun, pengembangan budaya tersebut harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai ketahanan budaya yang menjadi acuan pokok dalam memilih segala pengaruh yang datang dari luar agar tidak terjadi krisis identitas bangsa Indonesia. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu persyaratan utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Pengembangan sarana pendidikan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pendidikan telah dilakukan sejak 25 tahun yang lalu, khususnya dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan, dan akan terus dilanjutkan. Adapun Tilar mengungkapkan agenda prioritas program reformasi sistem pendidikan nasional yang perlu ditangani.
A. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun. B. Pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme. C. Peningkatan mutu profesional guru. D. Pemberdayaan mahasiswa. E. Peraturan dan perundang-undangan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, subbab C, yaitu meningkatkan bobot pendidikan IPS sebagai advanced knowledge. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau PIPS sebagai advanced knowledge merupakan sebuah kerjasama antar lintas disiplin yang meliputi ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan. Dikatakan advance atau unggul karena pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang mensinergikan atau mengintegrasikan sejumlah disiplin ilmu, mampu membentuk dan mengembangkan ide-ide fundamental dan tubuh pengetahuannya sebagai kerangka berpikir, rujukan, dan justifikasi dalam memecahkan masalah atau menemukan teori generalisasi baru untuk kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas yang tidak mungkin dibacakan oleh disiplin ilmu monodisiplin. Advance atau unggul karena pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah disiplin baru, disiplin pendidikan bidang studi atau disiplin VIVS dan hasil rekayasa sinergitas atau intercross dan transdisipliner sejumlah disiplin ilmu yang dalam batas-batas tertentu memiliki syarat-syarat sebagai batang tubuh disiplin. Pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan PIPS sebagai advanced knowledge dipengaruhi oleh the new philosophy of science dan the Hamlet-Weckel case yang berpengaruh terhadap naturalistic social science, yaitu sebuah gerakan keilmuan yang memungkinkan adanya penggunaan berbagai metode ilmiah dari beberapa disiplin ilmu dalam menafsirkan sebuah data termasuk kebiasaan, tindakan, dan praktik sosial. Gerakan baru ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kecenderungan spesialisasi yang berlebihan dari suatu disiplin ilmu sehingga sering melepaskan diri dari masalah atau masalah-masalah umum yang menyangkut materi tentang pendidikan IPS menghadapi era Indonesia baru. Globalisasi yang telah dan sedang berlangsung cepat sejak 2 dasawarsa terakhir menghadapi sejumlah fenomena baru yang sangat kompleks, antara lain adanya keterbukaan, adanya kebebasan, adanya ketergantungan di semua dimensi kehidupan antar negara-negara dalam hubungan internasional. Hal ini bisa terjadi karena globalisasi itu sendiri menggerakkan suatu proses yang mengarah pada menyatunya masyarakat yang saling berhubungan dalam aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan budaya. Mata pelajaran IPS di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan masyarakat. 2. Memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan kritis. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial masyarakat. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi. Daya ingat masyarakat Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan lagi agar mampu mengantisipasi kehidupan di era globalisasi yang tingkat persaingannya semakin ketat di masa depan. Pendidikan IPS di sekolah dasar sebagai wahana untuk menunjang dan mengarahkan siswa memasuki era globalisasi. Perlu dikembangkan kurikulum dan sarana penunjang pelaksanaannya untuk memberi wawasan global dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan yang muncul pada persaingan global nantinya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembelajaran materi 2 dengan submateri yang E mengenai format pendidikan moral versi Indonesia.
Bagaimana format pendidikan moral versi Indonesia? Di Indonesia ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, bertanggung jawab, berakhlak, bermoral, berkepribadian luhur, serta memiliki keterampilan. Sudah banyak bukti yang mendukung adanya peningkatan pada pendidikan ini. Bisa dicontohkan dari berbagai prestasi anak bangsa yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Namun, kita jangan berbangga hati terlebih dahulu, karena Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan masalah yang kompleks, yakni penurunan kesadaran akhlak dan moral. Ini terlihat dari maraknya pelajar dan juga pemuda yang sudah banyak melakukan pergaulan bebas, menonton video porno, mencontek, tawuran, dan bahkan yang tak ketinggalan oknum-oknum pejabat negara yang tak henti-hentinya memakan uang rakyat. Berbicara mengenai format pendidikan moral versi Indonesia, berarti kita kembali ke zaman Orde Baru, di mana pemerintah pada zaman Orde Baru memformulasikan format pendidikan moral di Indonesia yang dihubung kaitkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Lantas, bagaimana cara ataupun bagaimana konsep yang dapat kita terapkan untuk mendapatkan pendidikan moral ini? Belajar dari konsep pendidikan yang dipakai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, di mana konsep ini sejatinya mengedepankan daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran intelektual, dan juga tubuh anak. Karena sebagai suatu proses pendidikan, kita itu harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman ini. Tuntutan zaman itulah yang nantinya akan menjadi sarana pengembangan diri untuk menjadi orang yang lebih bermoral dan lebih berwawasan tinggi. Konsep ini isinya adalah Tripusat, yang artinya 3 lingkungan. Dari Tripusat ataupun 3 lingkungan inilah kita dapat memperoleh pendidikan moral. Apa saja 3 lingkungan ini? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini lebih khusus kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah kita juga bisa dapat memperoleh yang namanya pendidikan moral dari salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah, yaitu PPKN. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Jadi intinya, format pendidikan moral versi Indonesia ini berhubungan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yang dimana bisa kita peroleh dari 3 lingkungan menurut konsep Bapak Ki Hajar Dewantara. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah marilah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.